Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada posting Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Ras. Saham Ras pada perdagangan hari Jumat kemarin pada tanggal 20 November ditutup turun 0,67% ke harga 740. Saham Ras ini memang sering di-request teman-teman untuk dianalisa minggu lalu. Pada saat Ras berhasil naik tinggi dan break dari garis EMA 150. Tapi saya tidak menganalisa karena sebelumnya pada saat berada di garis EMA 50, saya sudah menganalisa saham ini. Jadi pada saat PSBB Jakarta yang dari total berubah kembali menjadi PSBB transisi, saya setelah membuat satu video khusus tentang saham-saham yang bergerak dalam bidang ini. Dan selain Ras, ada saham MAP. Waktu itu saya sudah menjelaskan Ras berpotensi untuk break dari resisten di EMA 50. Jadi saya sarankan untuk entry atau apabila resisten ini terlewati, karena ada peluang untuk naik menembus resisten di EMA 150. Dan saat ini Ras telah berhasil break dari garis EMA 50 dan 150. Penurunan beberapa hari ini karena Ras masih gagal break dari resisten berikutnya di harga 750. Karena gagal break, baru saya akan menganalisa kembali. Karena apabila saham sedang naik, kita analisa juga sama saja karena memang arahnya pasti ke atas. Sekarang pada saat gagal break, baru kita analisa kembali, potensinya akan rebound atau malah melanjutkan penurunan. Untuk saham Ras ini jika kita lihat garis MACD-nya saat ini masih mengarah ke atas. Dan secara tren juga sebenarnya masih uptrend. Jadi penurunan 2 hari ini sebenarnya masih wajar karena Ras dalam 1 minggu terakhir ini sudah naik lumayan tinggi. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan sedikit akumulasi. Jadi pada saat penurunan ini bandar bukan melakukan distribusi tapi masih melakukan akumulasi. Dan asing juga terlihat masih masuk melakukan akumulasi. Dari data pergerakan asing bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini asing masih masuk membeli dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat penurunan Ras ini adalah penurunan sementara atau memang masanya profit taking karena dalam 1 minggu terakhir ini Ras sudah lumayan naik tinggi. Untuk support bisa kita lihat saat ini berada di sekitar harga 700. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 dan masih ingin hold saham ini, sebenarnya selama masih bertahan di atas garis EMA 150, Ras masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Tapi apabila teman-teman ingin take profit dulu, bisa take profit apabila harga 700 terlewati. Jadi apabila ternyata minggu depan Ras turun di bawah harga 700, teman-teman bisa take profit dulu, setelah itu tunggu kembali di daerah support berikutnya di garis EMA 150. Tapi saya melihat Ras masih ada potensi untuk rebound dari harga 700 ini. Jadi menurut saya Ras masih sangat layak untuk di hold selama masih bertahan di atas harga 700. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry saat ini, penurunan ini bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness. Jadi teman-teman bisa tunggu di sekitar harga 700. Atau ada yang bilang ini ada gap upnya sekitar harga 685 sampai 690, teman-teman bisa juga tunggu di daerah itu. Kan memang masih ada potensi Ras untuk turun sementara menutupin gap ini. Dan masih ada satu support kuatnya di EMA 150 yang saat ini berada di harga 650. Jadi teman-teman bisa tunggu di daerah support ini. Saat menyentuh harga-harga ini Ras terlihat ada rebound, kita bisa ikutan entry. Karena cara tren saat ini Ras masih sangat bagus dan untuk bandarmologinya juga saat ini masih oke.
Jadi semua masih akumulasi, secara tren juga masih mengarah ke atas, jadi potensi untuk melanjutkan kenaikan juga masih sangat besar. Selanjutnya saya menganalisa saham ACE. Saham ACE pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 3% lebih ke harga 1635. Bisa kita lihat di grafik, 2 minggu lalu ACE memang sempat naik lumayan tinggi. Tapi secara tren sebenarnya masih sideways. Karena ACE saat ini juga masih gagal break dari resisten di harga 1750. Jadi sebelumnya juga ACE masih gagal break dari resisten ini dan mulai turun menuju daerah support kuatnya di EMA 150. Dan selama bertahan di atas garis EMA 150, ACE masih sideways dan 2 minggu lalu sempat rebound dari daerah support kuat ini dan naik kembali ke resisten harga 1750. Dan bisa kita lihat lagi, saat menyentuh resisten harga 1750, ACE masih gagal break kembali. Dan setelah gagal break, polanya sama, turun kembali menuju daerah supportnya. Untuk support saat ini di garis EMA 50 dan 150. Untuk di EMA 50 berada di sekitar harga 1615, sedangkan untuk garis EMA 150 di sekitar harga 1570. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat setelah berpotongan dan naik tinggi, saat ini garisnya telah mengarah ke bawah dan berpotensi untuk berpotongan minggu depan. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan distribusi pada penurunan ini. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing mulai melakukan distribusi. Dari data pergerakan asing bisa kita lihat 2 minggu lalu asing terus masuk membeli saham ini. Ini yang membuat harga ACE juga terus melanjutkan kenaikan. Dan 1 minggu ini terlihat asing sudah mulai melakukan take profit atau sudah mulai mendistribusikan sahamnya. Sehingga saham ACE juga sudah mulai turun kembali. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat ACE masih ada potensi untuk turun menuju daerah support di EMA 150 minggu depan. Untuk teman-teman yang ingin membeli saham ini bisa tunggu di sekitar daerah support di EMA 150. Karena jika kita lihat, garis EMA 150 selalu bisa menahan penurunan dari saham ACE. Jadi saham ini bisa kita pakai untuk swing trade. Tunggu di sekitar daerah support, apabila berhasil rebound, kita entry. Saat naik menyentuh harga 1750, apabila kita lihat masih gagal break, kita bisa take profit dulu. Satu polanya sama, tunggu lagi di daerah supportnya. Karena selama ACE masih gagal break dari garis EMA, dari garis resisten harga 1750, maka ACE masih akan bergerak sideways. Berikutnya, saya menganalisa saham SIDO. Saham SIDO pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 800. Bisa kita lihat di grafik, untuk tren jangka pendek memang SIDO saat ini masih bergerak sideways. Karena masih sulit untuk naik menembus resisten harga 850. Untuk supportnya saat ini berada di garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 780. Tapi untuk tren jangka menengah, SIDO saat ini masih bergerak uptrend. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 50, garis uptrendnya belum patah. Tapi apabila ternyata minggu depan support di EMA 50 terlewati, maka terkonfirmasi SIDO garis uptrend yang telah patah kedepannya akan bergerak sideways cenderung downtrend. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary, teman-teman bisa lihat bandar melakukan distribusi. Dan asing juga terlihat melakukan distribusi pada perdagangan ini. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini asing sudah mulai keluar dari saham SIDO. Jadi telah melakukan distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, sebenarnya SIDO dalam minggu depan masih ada potensi untuk lanjut turun menuju support di EMA 50. Selama masih bertahan di atas daerah support ini masih oke, teman-teman masih bisa hold. Tapi apabila ternyata support ini terlewati, untuk teman-teman yang masih bisa mendapatkan profit, saran saya sebaiknya take profit dulu. Tapi apabila memang tujuannya memang investasi, bisa hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Karena selama masih bertahan di atas garis EMA 150, belum bisa kita konfirmasi bahwa SIDO sudah mulai bergerak downtrend.
Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 150, trennya minimal masih sideways. Jadi masih ada potensi untuk rebound kembali. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin membeli saham SIDO, bisa tunggu di daerah support di EMA 50 atau 150. Tinggal kita lihat di posisi mana SIDO berhasil rebound dari daerah supportnya. Saat berhasil rebound, kita masih bisa entry. Karena saat ini secara teknikal SIDO masih bagus karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham BTPS. Saham BTPS pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 2% lebih ke harga 4.100. Bisa kita lihat di grafik, dalam satu minggu terakhir ini BTPS terus melanjutkan penurunan. Dan jika kita lihat, BTPS masih gagal break dari harga 4.400. Jadi harga 4.400 saat ini merupakan resisten dari saham BTPS. Kata BTPS setelah dua minggu lalu gagal break dari resisten ini, satu terus melanjutkan penurunan. Secara tren, untuk jangka menengah sebenarnya BTPS masih bergerak tren. Tapi untuk jangka pendek, karena satu minggu ini mulai bergerak downtrend, maka BTPS mulai bergerak sideways. Untuk support terdekat saat ini berada di harga 4.000. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini juga telah mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan ini. Dari data broker summary jika kita lihat, bandar melakukan sedikit distribusi. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing masih melakukan distribusi pada saham ini. Dan dari data pergerakan asing jika kita lihat 2 minggu lalu asing masih masuk melakukan akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Dan 1 minggu ini asing sudah mulai keluar dari saham BTPS. Jadi asing sudah mulai melakukan take profit. Dan dari data yang kita dapat sebenarnya BTPS masih berpeluang untuk turun menuju support di harga 4.000. Selama masih bertahan di atas harga 4.000 ini masih oke, kita bisa swing trade atau beli di sekitar harga 4.000. Dan karena BTPS juga masih berada di atas garis EMA 50 dan 150, BTPS saat ini juga masih sangat layak untuk di hold. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 3.810. Sedangkan untuk garis EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 3.520. Jadi untuk teman-teman kalau berhasil membeli di sekitar garis EMA 150 ini, hold saja saham ini. Tapi apabila ingin take profit apabila harga 4.000 terlewati. Jadi apabila BTPS turun di bawah harga 4.000, take profit saja dulu, satu tunggu kembali di daerah supportnya. Saat rebound baru teman-teman entry kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.